Secara internal sudah saya awali kira-kira beberapa kegiatan yang support untuk kegiatan saat ini di SMP Negeri Masa Bakti Purwodara, dan juga beberapa sudah saya singgung tentang kurikuler untuk berikutnya tadi sudah saya katakan mudah-mudahan dalam semua sehingga lebih mengenal dengan materi yang akan disampaikan oleh Bapak Pengawas kita. Oleh karena itu mohon dicermati dan diikuti dengan sebaik-baiknya. Kesempatan emas ini jangan disia-siakan. Hal-hal yang perlu dapat kita laksanakan tentang kegiatan kurikuler. Selamat siang, 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 siang. Aku sehat, kaya raya, bahagia, luar biasa. Bapak Kuncoro, Kepala SMP Negeri 5 Satu Atap Ponegara yang saya hormati, tapi kalau mau meninggal kita silakan menghadap berbagai kepentingan dan semua yang masyarakat. Selamat jalan, sukses selalu, Pak Gun. Ya, monggo. Ibu, Bapak Guru yang saya hormati, syukur dan berbahagia sekali hari ini hari Kamis. Akhirnya kita ketemu. Beberapa yang tidak nampak ini Pak Selamat ya. Sama Pak Selamat mana Pak Selamat? Hari Sabtu. Oh jatuh. Di mana? Di hari Sabtu Meden 11 tahun. Di jembatan. Setelah jembatan. Terus jembatan mana? Kalau dari sana. Kalau dari sini sebelum jembatan. Oh iya. Lancar. Oh lancar. Ada proyek. Ada proyek. Di sini ya, semua di sana. Licin material yang jelas juga di grup ya. Jadi kalau mungkin Pak Tato banter Pak Yadi, karena Pak Tato pelan-pelan di pulang yang lewat juga. Tato nggak ada luka nggak Pak Sodi katanya? Ada tangan di kaki. Oh, terjerembab gitu ya? Masa itu mungkin terkonsir material di pasir atau batu. Itu pentingnya kita semua jadi Bapak Ibu, ibu-ibu semua terbanyak ya, wah barempol memang bersilawan. Kalau kesimpulan, saya ini pengendara yang udah disalib. Sorry ya, kalau di saya bagi saja, silakan. Nggak emosi lah ya. Silakan. Gak bisa tutup ibu, gak bisa. Saya kok pada lalu begitu, silakan. Ibunya mesti nggak tahan dengan satu saja berkendara, nggak tahan, gitu kan. Jadi bahagia sekali, Pak Yadi, gitu ya, aman. Aman. Ya. Itu pentingnya hati-hati ibu ya. Jadi apalagi yang kesini juga lebih banyak proyek ya di sana. Ini kan lagi didongkar itu di pertigaan. Kenapa ya? Tanahnya hancur ini ya. Mau dikerasin kali ya. Tadi sana dekat SMP itu ini beleduk ya, mau dikeraskan. P5 kita waktu itu. Nah sekarang kalau P5 ditiadakan diganti dengan kurikuler, menyertai itu, tapi lambat turunnya, ini baru turun alur kompetensi. Yang ini memiliki juga 8 dimensi profil lulusan yang nanti ke penilaian, ke asesmen. Jadi untuk judul bidang ini sangat bagus dan sangat sesuai. Asesmen terkait dengan kurikuler. Yang mengeluarkan pihak yang mengeluarkan sama yaitu kepala BSKP yang sekarang ini kepala Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan Baru bagainya
nomor 58/H/KR 2025 tentang alur perkembangan kompetensi. Di sini Ibu, kita langsung membuka isi-isinya. Ini mengatur tentang rincian dari 8 dimensi profil lulusan. Sudah apa Ibu ya? 8 dimensi profil lulusan. Apa nih? 1, bagaimana dan ketetapan terhadap Tuhan Yang Maha. 2, kelembagaan. 3, penalaran kritis. 4, kreativitas. Yang kelima, kolaborasi. 6, kemandirian. Yang 7, kesehatan. Dan yang 8, komunikasi. Namanya 8 dimensi profil lulusan. Jumlahnya berapa Ibu? Ya jelas. Ragu-ragu ya, jelas. 8 dimensi profil lulusan. Jumlahnya juga memang 8. Sekarang rinciannya Ibu. Juga seperti apa? Jadi ini namanya dimensi ya. Dimensi yang pertama dimensi keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Karena pendidikan dasar itu seluruhnya sih, untuk pendidikan dasar dari PAUD sampai ke SMA, SMK dibilang jadi satu. Maka di bagian pertama adalah alur perkembangan kompetensi untuk PAUD, pendidikan anak usia dini. Tapi formatnya sama ke bawah, yaitu ada dimensinya. Yang dalam itu dirujuk dari subdimensi. Dulu kan elemen, sekarang subdimensi ya di bawah. Jadi nampaknya masing-masing jenjang ada 3 subdimensi. Yang bawah ada 3 tuh ya. Nah, karena kita SMP nanti kita pelajari yang saja. Ini ada PAUD-nya, ada SD MI-nya, kemudian ada SMP, MTS, dan kejar pakai B. Kalau yang D kejar pakai A. Kemudian yang jenjang yang berikutnya adalah yang SMA, SMK, dan kejar pakai C dan yang sederajat. Kita langsung ke bawahnya yang ke SMP ini ya PAUD, bawahnya SD. Ini Ibu, ini yang SMP ini ya, yang SMP. Jadi kalau dulu ada beberapa nama perkembangan, nah sekarang ada 3 Ibu. Berkembang, cakap, dan mahir. Ya, sebutannya begitu. Berkembang, cakap, dan mahir. Ini subdimensinya. Dari dimensi keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, maka pada jenjang SMP ada juga subdimensi, ya kan, 3-nya. Ini kan mengenai keimanan kepada Tuhan. Ada hubungan dengan Tuhan Yang Maha Esa, hubungan dengan sesama, dan hubungan dengan lingkungan alam. Masing-masing nanti berkembang, cakap, dan mahir. Maka ini yang dinilai ini apakah dia berkembang, cakap, dan mahir. Tapi ada deskripsinya ya. Nanti kita ikuti yang tadi sudah turun, yaitu rapor seperti apa format yang akan ditempati nilai kurikuler ini. Baik, ini contohnya Bu. Terkait dengan hubungan dengan Tuhan Yang Maha Esa, berkembang itu kawan. Ini nanti kita akan baca masing-masing Ibu. Jadi kita akan baca semua. Ini bisa terbaca dari sana Bu? Bisa? Pak Yadi bisa terbaca dari sana? Kayaknya udah rusak ini yang Bengkel bisa baca? Ya bagus ya. Baik, coba dari bengkel dulu. Dan gimana pilihan ini? Kan keluargaan. Subdimensinya ini keluargaan lokal, keluargaan
nasional dan kewargaan global. Nah, begitu ya. Nah, berkembang, cakap dan mahir bedanya di mana? Bagian kewargaan lokal ini nanti bahas semua sendiri-sendiri ya. Kita harus membaca. Jadi langsung baca sekarang. Nanti ketika di grup sudah ada orangnya kan. Begitu. Kalau sudah diterima lama kadang-kadang perlu baca juga sih. Sekarang saya baca sama-sama. Silakan media ayo yang bagian lokal. Kewargaan lokal berkembang menunjukkan kesadaran atas aturan, norma dan nilai sosial budaya yang berlaku di masyarakatnya. Cakap berperilaku sesuai aturan, norma dan nilai sosial budaya yang berlaku di masyarakat sekitarnya dengan bimbingan. Mahir berperilaku sesuai aturan, norma dan nilai sosial budaya yang berlaku di masyarakatnya dan mampu mengajak orang lain untuk melakukan hal yang sama secara mandiri. Bedanya gimana nih yang berkembang? Bedanya dengan yang cakap, mahir, telah. Kesadarannya Pak? Kalau yang berkembang itu Sudah sadar ada norma ya. Sadar ada norma, tahu, ngerti ada norma nih. Begitu. Yang berlaku di masyarakat di sini harus sopan santun nih, di sini harus bersusila nih, di sini harus menjaga aturan jam tidurnya jam 9 seperti itu. Urutannya beli di sini, Bu. Iya. Berarti enggak. Nah, yang sini. kedua kewargaan nasional. Ya nasional. Berkembang Ini berkembang ya. Yang kiri berkembang, tengah cakap, sana mahir. Ya. Yang berkembang memiliki ketertarikan dalam menghargai keragaman masyarakat budaya nasional untuk menguatkan wawasan kebangsaan. Kemudian yang bercakap berperilaku sesuai aturan, norma dan nilai sosial budaya yang berlaku di lingkungan nasional dan menghargai keberagaman budayanya, serta berinisiatif menjaga negara kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Kemudian yang mahir berperilaku sesuai aturan, norma dan nilai sosial budaya yang berlaku di lingkungan nasional dan berinisiatif untuk menjaga NKRI serta mampu mengajak orang lain melakukan hal yang sama. Bedanya di mana? Yang berkembang, cakap, dan mahir. Kalau yang Berkembang, memiliki ketertarikan, ya, tertarik ke berbagai keragaman budaya. Tertarik nih. Kalau yang cakap bertertarik juga berperilaku sesuai dengan aturan-aturan norma dan yang berlaku itu nasional, bahkan menjaga keutuhan NKRI. Nah, yang mahir dia berlaku dan mampu mengajak orang lain. Itu bedanya. Nampakkah bedanya antara yang berkembang, cakap dan mahir? Sekarang yang keluarga apa yang terakhir? Global, khusus. Kewargaan global berkembang memiliki ketertarikan dalam menghargai keragaman masyarakat budaya global. Perbedaannya berarti yang berkembang dia sudah memiliki ketertarikan dalam keberagaman masyarakat. Yang cakap sudah berperilaku sesuai dengan apa ini? Aturan global. Ini kan global, dunia ini. Sesuai dengan aturan global dan menjaga identitas diri dan budaya nasional. Yang mahir sudah berperilaku dan mampu mengajak orang lain untuk melakukan hal yang sama. Iya. Dengan tetap juga menjaga identitas bangsa sendiri ya, begitu. Jadi kalau di era
P5 ini namanya berkebinekaan global. Ini di sini dikaitkan dengan gimana dan ketakwaan terhadap kewargaan di dimensi yang ke subdimensi yang ketiga dari dimensi kewargaan. Jadi ada kewargaan yang sebenarnya nasional, dan di atasnya dia juga adalah warga dunia yang harus paham bahwa di dunia ada aturannya. Apalagi sekarang era dunia jadi satu di metode yang sama, maka perilaku yang kesadaran global ini adalah kewargaan global, jadi penting dimiliki oleh anak-anak kita. Nanti silakan punya kurikuler yang mengarah ke sini. Silakan. Kalau sekarang belum muncul, apa-apa ya. Berikutnya adalah yang penalaran kritis untuk SNBP. Penalaran kritis ini ya. Ini dimensi penalaran kritis SMP. Ada 3 subdimensi, yaitu penyampaian argumentasi, pengambilan keputusan, dan penyelesaian masalah. Ini bertingkat kan. Kalau yang subdimensi pertama berarti dalam berbincang dengan lain dia punya argumen. Kemudian yang kedua, yang subdimensi kedua, dia dalam mengambil keputusan bagaimana itu, dan kemudian yang ketiga dalam menyelesaikan masalah yang terjadi dalam kehidupan bersama seperti apa. Kita lihat dari yang berkembang tak mahir untuk subdimensi penyampaian argumentasi. Urutannya Pak Yadi bisa membaca? Maju ke depan. Oh, nggak apa-apa. Pakai mic. Nomor berapa kita? Satu Iya, tentu saja. Baik, Bapak Ibu, untuk subdimensi pertama penyampaian. Itu belum punya Pak. Baterainya habis, Pak. Ini habis. Oh ini Pak, ini Pak. Nah, itu. Baik, Bapak Ibu, saya ulangi untuk subdimensi penyampaian argumentasi. Untuk kalau berbicara namanya apa? Baik, dari segi berkembang menyampaikan argumen logis secara lengkap disertai alasan sederhana, dan kita paham menyampaikan argumen logis secara lengkap disertai alasan yang kuat. Kemudian yang tingkat akhir menyampaikan argumen yang logis secara lengkap dengan data bukti kuat yang relevan dan mampu menghargai dan menanggapi argumen dari orang. Gitu. Nah, perbedaannya Bapak Ibu bisa misalnya sendiri ya di tulisan. Yaitu pada tingkat sederhana dan tingkat kompleksnya. Dari yang pertama sederhana, kemudian sederhana ditambah dengan alasan yang kuat, kemudian kemampuan untuk membuktikan bukti kuat yang relevan dengan yang dimaksud dan mampu menghargai dan menanggapi argumen orang lain. Ini berarti tingkatnya jauh yang paling kuat karena mampu menanggapi argumen orang lain, termasuk bahkan dia sudah berarti sudah mampu berargumen sendiri. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih Mas. Biar langsung cara tuh. Oke. Apa? Terima kasih. Sebentar. Kita tahan dulu ya. Jadi kalau yang berkembang ini punya alasan tapi masih sederhana. Nah kalau yang cakap alasannya sudah kuat. Kan ini kita banget. Tadi kadang-kadang kita jadi orang yang dalam konteks berargumentasi, kadang-kadang kita berkembang. Ini alasannya sederhana saja. Kadang kita jadi orang yang cakap alasannya sangat kuat. Tapi seharusnya kita ini ngomong, kalau ngomong ini yang mahir, menyampaikan argumennya logis,
runtuh dan punya bukti yang kuat, tidak faktor omong, tapi ketika kita ngomong ada dasarnya. Ini targetnya kita di mahir ini. Nah, walaupun ini belum tercapai, sekurang-kurangnya cakap. Ini punya alasan yang kuat. Di setiap omongan kita, anak-anak nanti ada alasan yang kuat. Syukur sudah sampai datanya nih, namanya mahir kan untuk data, bukti yang kuat dan juga cocok, serta mampu menghargai dan menanggapi argumen orang. Jadi ada perbandingan atau argumen seperti itu. Jadi tidak serta-merta tidak percaya gitu ya. Itu mahir. Baik, yang berikutnya Pak Sinten nggih? Pak Wawan. Monggo Pak Wawan. Terima kasih. Untuk mengambil keputusan, membuat keputusan yang berkembang, membuat keputusan secara logis dengan membandingkan beberapa pendapat atau sudut pandang serta beberapa informasi yang relevan dengan bimbingan. Kemudian yang cakap, membuat keputusan secara logis dengan membandingkan beberapa pendapat atau sudut pandang serta beberapa informasi yang relevan secara mandiri. Kemudian yang mahir, membuat keputusan secara logis dengan membandingkan beberapa pendapat atau sudut pandang serta beberapa informasi yang relevan secara mandiri serta mempertimbangkan dampak yang ditimbulkan. Bedanya gimana? Bedanya kalau yang berkembang itu di situ sudah memberikan keputusan secara logis, cuma beberapa informasi yang relevannya dengan bimbingan lah. Kemudian yang cakap itu sudah relevan secara mandiri, jadi artinya sudah punya kesadaran yang lebih. Kemudian yang mahir itu sudah mampu mempertimbangkan dampak yang ditimbulkan dari sudut pandang yang di beberapa informasi yang relevan dari mandiri. Jadi yang paling bijaksana yang mana? Ya kalau mahir ya, artinya dia kalau mengambil itu aku mengambil keputusan. Kalau punya keputusan harus dibilang dampaknya apa yang ditimbulkan, tidak serta-merta. Sebenarnya aku untung, sebenarnya aku senang. Lain nggak urus ya, ini yang kurang biasa. Kurang biasa dampaknya bagi diri dan orang lain. Berikutnya yang ini kalau ada sininya bisa di sini tak kira sini. Pak Mat apa? Ini. Oh ini. Apa? Kecil semua? Tethering bae, Bu. Tethering bae. Coba itu Hanya pakai 4, N-nya pakai 3. Hanya diganti. Bu ya? Bu Ra R4. R-nya itu R4, bukan R sama A, tapi R sama 4 maksudnya. Hanya diganti Coba kai. nanti. Ya sih. Terima kasih semua. Jam berapa nih? Oh, ayo semua dulu. Semua dulu. Ayo semua dulu. Menyangkal ya kalau jalan terus. Semua dulu silakan. Dimulai lagi jam berapa? Jam 1 ya? Jam 1 sorry ya? Jam 1 ya. Biar Om ya. Tiga lagi nih.
apa nih dimensinya? Ayo. Kreativitas. Kreativitas. Ada 3 subdimensi. Mau gagasan baru? Kreativitas atau karya? Apa? Karya ya. Ini kopi sebagai yang ketiga dan mau jenis kopinya ini berarti masuk Lintas waktu. ini juga sama ya. Ada yang beda? Berikutnya formulasi produk produknya Indonesia jumlah dan publik sama? Iya. Berarti sudah ini ya. Kemudian kita mencoba langkah ke-3. Jadi klik rubrik nilai atau daftar nama siswa 1 dan seterusnya sesuai absen. Kemudian centang berkembang layak dan mahir. Enggak, ini kan 4, tapi cukup 3 saja. Pilihnya gitu. Itu. Jadi klik apa tadi? Klik yang 3 rubrik nilai atau ini ya. Oh ini sudah. Ini contoh aljiansa ya. Jadi ya. Ini misalnya cakap, ini juga cakap ya. Ini juga cakap ya, itu ya. Ini juga cakap. Contoh sudah muncul kalimatnya. Dan ini tinggal saya ini kadang terbaik, kadang terbawah. Terus